Oke, kita mulai lagi ya, teman-teman semuanya, para pencinta pengadaan di tanah air. Pada sesi kali ini kita melanjutkan pembahasan terkait pengadaan barang jasa yang dikecualikan. Ini sesi ketiga ya, sesi terakhir. Sesi pertama dan sesi kedua silahkan lihat di deskripsinya ya. Sesi pertama terkait review umum, apa itu pengadaan yang dikecualikan. Sesi kedua pembahasan detail terkait pengadaan pada BLU, BLUD, dan tarif yang dipublikasikan secara luas. Silahkan lihat di deskripsi. Nah, pada sesi ketiga sekarang kita akan membahas sisanya ya, dua hal pengadaan barang jasa yang dikecualikan, yaitu untuk praktik bisnis yang sudah mapan dan pengadaan yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan lainnya. Nampaknya akan lebih banyak di praktik bisnis yang sudah mapan ya, karena kalau yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan lainnya, tentunya ini silahkan nanti mengikuti aturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangannya tersebut ya. Tuh, ya, sekilas saja untuk perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 11 tentang cukai, tentang mata uang, industri pertahanan ya, dan sebagainya ya, silahkan. Nah, ini tata cara pengadaan ini sudah ada dalam undang-undangnya ataupun peraturannya, silahkan dilihat. Ini kita akan lebih membahas banyak nampaknya di praktek bisnis yang sudah mapan. Oke, kita mulai ya. Ini untuk perlemnya, perlem 5 silahkan di-download ya di JDIH LKPP. Peraturan Lembaga Nomor 5 Tahun 2021 dikecualikan. Nah, untuk praktek bisnis sudah mapan, ini ada di lampirannya di angka 4 ya. Pengadaan barang jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktek bisnis sudah mapan ya. Nah, ini definisinya. Pengadaan barang jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan merupakan PBJ yang pelaksanaan praktik transaksinya berlaku secara umum dan terbuka sesuai dengan kondisi pasar yang telah memiliki transaksi sendiri. Jadi ini lebih mengikuti bagaimana di lapangannya ya. Tuh. Nah, ini metodenya bisa kompetisi, lelang, atau metode pemilihan lain seperti pemilihan, sewa, pemesanan, langganan, dan cara lainnya. Kita lihat mind mapnya ya. Oke. Nah, ini jadi pemilihannya itu bisa kompetisi, bisa lelang, bisa metode pemilihan lainnya. Nah, sebagai catatan, ini lelang ini bukan tender yang diselenggarakan oleh kita ya. Jadi lelang itu lelang yang disediakan oleh pelaku usahanya. Jadi kita mengikuti lelang mereka ya. Itu. Dan metode pemilihan lainnya, nah ini mengikuti proses bisnis dari mereka juga, bisa dengan pemilihan, sewa, pemesanan, langganan, atau cara lainnya. Nah, ini yang lelang nanti ada di seperti untuk kapal ya, untuk excess demand ya, nanti kita lihat. Dan kemudian caranya bisa dalam jaringan online ataupun offline, luring, luar jaringan. Dan ini pada prinsipnya dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar. Nah, ini penjelasan secara umum ya, bagaimana pelaksanaan dari praktek bisnis yang sudah mapan. Nah, pengadaan yang dikecualikan untuk praktik bisnis yang sudah mapan ini ada 4. Nah, ini ada 4 bagian ya, ada 4 ya. Lumayan ini pembahasannya ada 4 bagian, meliputi ya pelaksanaan transaksi dan usahanya yang telah berlaku secara umum dalam persaingan usaha yang sehat, terbuka, dan pemerintah atau asosiasi telah menetapkan standar untuk harga satuan barang jasa tersebut atau harga sudah terpublikasi secara resmi. Nah, contohnya apa ini? Hotel, transportasi, langganan koran atau majalah. Nah, ini sudah mapan ya, hotel, transportasi, koran, majalah contohnya ya. Jadi ini usahanya sudah berlaku umum ya. Kemudian juga sudah terpublikasi secara resmi ya, dan atau nah ini sudah ada pemerintah atau asosiasi telah menetapkan standar harganya, contohnya ini. Oke. Kemudian ada yang kedua, yaitu kata kuncinya adalah excess demand, yaitu jumlah permintaan atas barang jasa lebih besar daripada penawaran dan atau memiliki mekanisme pasar tersendiri. Contohnya apa? Pelatihan, seminar, pendidikan, ya, jurnal, publikasi ilmiah, penelitian, laporan riset, nah, kapal bekas, nah ini nanti bisa lelang ya, pesawat bekas,
jasa sewa gedung atau gudang. Nah, ini contoh-contoh yang excess demand ya. Contoh-contoh excess demand dan atau memiliki mekanisme pasar tersendiri. Kemudian yang ketiga adalah jasa profesi. Nah, ini kata kuncinya ya. Yang sudah memiliki standar remunerasi. Jadi jasa profesi tertentu yang standar remunerasi atau imbalan jasa atau honorarium, ya, layanan keahlian, praktek pemasaran, dan atau kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya. Jadi intinya jasa profesi ya, yang sudah ada standarnya. Contohnya apa jasa profesinya? Jasa arbiter, pengacara, penasihat hukum, tenaga kesehatan, PPAT notaris, auditor, penerjemah, dan jasa penilai. Nah, ini jasa profesi. Satu lagi adalah karya seni dan budaya dan atau industri kreatif. Contohnya apa? Pembuatan, sewa atau pemilihan film, pembuatan, sewa atau pemilihan iklan layanan masyarakat, jasa pekerja seni dan budaya, kemudian pembuatan, sewa atau pembelian barang atau karya seni dan budaya. Nah, ini karya seni, budaya, dan atau industri kreatif. Nah, itu contoh-contohnya ya. Kita lihat tahapannya. Nah, tahapan secara umum kita tahu ada 3 tahapan: pengadaan, perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Nah, tiga-tiganya sama ya. Nah, sebelum kita bahas satu-satu, kita lihat dulu perencanaannya. Perencanaannya pada umumnya sama semuanya ya. Jadi mengacu pada peraturan perundang-undangan ya yang dikeluarkan oleh LKPP. Tentunya di sini adalah peraturan perencanaan pengadaan ya. Jadi dalam tahapan perencanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan lembaga ya LKPP tentang pedoman perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, di sini ada tambahan sedikit saja di perencanaan untuk jasa profesi. Untuk perencanaan jasa profesi ini harus juga memperhatikan ya penyusunan RAB-nya, memperhatikan standar remunerasi yang diterbitkan oleh asosiasi jasa profesi. Nah, jadi tambahan sedikit untuk yang jasa profesi ini perencanaannya ini mengikuti standar remunerasi yang telah diterbitkan oleh asosiasi atau jasa profesi. Sedangkan yang lainnya sama ya, perencanaan ini mengikuti Perlem LKPP ya. Jadi untuk transaksi usahanya yang telah berlaku secara umum, nah ini perencanaan mengikuti Perlem LKPP, excess demand juga Perlem LKPP, jasa profesi Perlem LKPP, plus RAB-nya memperhatikan standar dari asosiasi. Untuk karya seni juga mengikuti Perlem LKPP perencanaannya. Oke, nah ini perencanaan ya biar fokus secara keseluruhan bisa terlihat semuanya. Jadi perencanaannya relatif sama ya. Oke, untuk pelaksanaan perencanaan relatif sama yaitu menggunakan peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah tentang pedoman perencanaan PBJP. Nah, sekarang kita masuk masing-masing ke bagaimana persiapan dan pelaksanaannya. Oke. Pertama untuk pelaksanaan PBJ yang transaksi dan usahanya telah berlaku secara umum. Ya, kemudian pemerintah atau asosiasi telah menetapkan standar untuk harga satuan dan harganya sudah terpublikasi secara resmi. Ya, tadi contoh-contohnya hotel, transport, atau langganan majalah koran. Nah, ini bagaimana pelaksanaannya. Nah, ini tahapan pertama, tahapan persiapannya. Tahapan persiapannya ini PPK menyusun spesifikasi atau kriteria teknis, kemudian menyusun RAB dengan memperhatikan standar biaya yang telah ditetapkan, kemudian dalam hal dibutuhkan PPK menyusun rancangan kontrak. Nah, ini yang harus dilakukan dalam persiapan pengadaan oleh PPK. Kemudian spek teknis atau kriteria teknis, RAB, dan rancangan kontrak bila ada disampaikan kepada pejabat pengadaan atau UKPBJ. Oke, nah ini di tahapan persiapan pengadaan. Kemudian dalam pemilihannya yang melakukannya siapa? Yang melakukannya adalah kalau sampai dengan 200 juta oleh pejabat pengadaan, kalau di atas 200 juta maka dilakukan oleh Pokja pemilihan di UKPBJ. Tuh, ini di persiapannya ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana pelaksanaan untuk tadi? Contohnya untuk akomodasi hotel, transportasi, ya, tiket, dan langganan koran atau majalah. Bagaimana cara pelaksanaannya?
Nah, cara pelaksanaannya, nah ini pertama pelaksanaan pemilihan, ini simpel. Jadi pelaksanaan pemilihan untuk hotel, tiket, koran majalah ini dilakukan dengan metode pemilihan lainnya. Jadi langsung dengan pembelian atau sewa atau pemesanan atau langganan atau cara lainnya. Langkah-langkahnya adalah pertama berdasarkan spek teknis atau kriteria teknis dan RAB, pejabat pengadaan atau pojok pemilihan ya tergantung tadi nilainya ya. Kalau sampai dengan 200 berarti pejabat pengadaan, di atas 200 berarti pojok pemilihan, mengidentifikasi pelaku usaha yang dianggap mampu. Nah, siapa saja nih yang bisa menyediakan hotel, transport, atau koran atau majalah ini, diidentifikasi pelaku usaha yang mampu. Kemudian sudah teridentifikasi, ya pejabat pengadaan, PP atau Pokmil melakukan pembelian atau sewa, jadi langsung ya, atau pemesanan atau langganan atau cara lainnya kepada pelaku usaha yang dianggap mampu tadi, atau mengundang satu pelaku usaha yang dianggap mampu untuk menyampaikan penawaran. Jadi bisa saja menyampaikan penawaran kalau diperlukan ya, kalau perlu detail gitu ya, silahkan. Oke. Kemudian terakhir, PP atau Pokmil dapat melakukan negosiasi teknis dan harga kepada calon penyedia kalau memang masih ada peluang negosiasi, misalkan kita beli banyak ya, atau ada diskon atau bagaimana. Nah, ini bisa dilakukan dengan negosiasi. Nah, ini tahapan pelaksanaan pemilihannya untuk tadi hotel, transport, atau koran majalah. Kemudian pelaksanaan kontraknya bagaimana? Nah, pelaksanaan kontraknya juga ini relatif sederhana. Serah terima pekerjaan dan pembayaran dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar dan atau sesuai praktik bisnis yang sudah ditetapkan penyedia. Jadi mengikuti probis yang di lapangan ya oleh penyedia. Kemudian pelaksanaan kontrak dilakukan dengan pembelian, sewa, pemesanan, langganan, cara lainnya kepada penyedia berdasarkan perhitungan hasil transaksi ya dan jumlah atau volume barang jasa yang digunakan. Oke. Atau ya kalau memang probisnya di lapangannya harus ada kontrak, maka pembayaran kepada penyedia bisa berdasarkan kontrak. Nah, itu adalah bagaimana kita melakukan pengadaan yang dikecualikan untuk contohnya akomodasi hotel, tiket transportasi, langganan, koran majalah. Ini sederhana ya. Jadi metodenya dengan metode pemilihan lainnya ya. Jadi tidak dikompetisikan ini ya. Cukup dengan mengidentifikasi penyedia yang mampu, kemudian silahkan dieksekusi dengan pembelian, sewa, pemesanan, langganan atau cara lainnya. Oke. Bisa oleh PP sampai dengan 200, bisa oleh Pokmil di atas 200. Nah, itu bagaimana pelaksanaan untuk pengadaan yang dikecualikan untuk yang pertama, yaitu pelaksanaan transaksi dan usahanya telah berlaku secara umum ya dalam persaingan usaha yang sehat, terbuka, dan pemerintah asosiasi telah menetapkan standar untuk harga satuan barang tersebut atau harga sudah terpublikasi secara resmi. Itu yang pertama ya. Selanjutnya, nah ini yang lebih seru lagi yaitu untuk yang excess demand, yaitu untuk jumlah permintaan atas barang jasa lebih besar daripada jumlah penawaran. Kata kuncinya excess demand dan atau memiliki mekanisme pasar tersebut, memiliki mekanisme pasar tersendiri. Contohnya apa? Keikutsertaan seminar, pelatihan, ya, pendidikan, jurnal, publikasi ilmiah, penelitian atau laporan riset, kapal bekas, jasa sewa gedung atau gudang, pesawat bekas. Nah, ini contoh-contohnya. Bagaimana cara melakukannya? Tadi perencanaannya sama ya, dilakukan berdasarkan peraturan LKPP. Nah, sekarang bagaimana persiapan dan pelaksanaannya? Oke. Pada tahapan persiapan, ini PPK menyusun spesifikasi atau kriteria teknis, kemudian menyusun RAB dengan memperhatikan pagu anggaran, punya berapa uangnya, punya berapa anggarannya, kemudian menyusun rancangan kontrak bila diperlukan. Nah, kemudian sama dengan tadi, spek atau kriteria teknis, RAB dan rancangan kontrak bila diperlukan, bila ada disampaikan kepada pejabat pengadaan atau KPBC. Nah, kemudian di sini ada tambahan karena ini sudah mulai tricky pengadaannya ya. Pengadaan kapal bekas, pesawat bekas ya, gedung atau gudang sewa ya. Nah, ini dapat dibantu oleh tim teknis atau tim ahli atau tenaga ahli ya. Karena tadi ya kita harus tahu secara teknis bagaimana pesawat bekas itu, kapal bekas itu ya. Nah, sehingga dapat dibantu oleh
tim teknis atau tim ahli atau tenaga ahli. Nah, ini di persiapannya ya. Nah, selanjutnya dalam tahapan persiapan di pemilihannya. Nah, ini sama juga ya. Jadi yang melakukan persiapan pemilihan itu sampai dengan 200 juta itu oleh pejabat pengadaan. Kemudian yang di atas 200 juta itu oleh Pokja pemilihan di atas 200 juta. Nah, ini juga bisa dibantu oleh tim teknis ya dalam persiapan dan pelaksanaannya. Karena nanti bisa bantu dalam evaluasinya juga ya. Itu karena ahli pengadaan bukan ahli segalanya ya. Ya, belum tentu ngerti tentang kapal bekas, tentang apa tadi pesawat bekas, jurnal, penelitian segala macam. Nah, ini mungkin diperlukan tim teknis ya untuk membantu pelaksanaan baik itu pemilihan oleh PP atau Pokja ataupun dalam persiapan pengadaannya. Nah, itu di persiapan pengadaan ya. Oke. Nah, sekarang ke pelaksanaan. Ke pelaksanaan ya. Sudah ini ke pelaksanaan. Nah, pelaksanaan pemilihannya bagaimana? Nah, ini pelaksanaan pemilihan ini unik ya. Jadi dalam pelaksanaan pemilihan dilakukan dengan dua hal ya. Jadi untuk pengadaan tadi kapal bekas ya, pesawat bekas ya, sewa gedung atau gudang. Nah, ini metode pelaksanaannya itu bisa dengan lelang oleh penyedia. Jadi lelang oleh penyedianya, bukan lelang atau tender oleh kita. Jadi kita mengikuti lelang yang dilaksanakan oleh penyedia, atau metode pemilihan lainnya ya, atau metode pemilihan lainnya. Metode pemilihan lainnya ya tadi seperti pembelian, sewa, pesanan, langganan, cara lainnya ya. Nah, lelang oleh penyedia atau metode pemilihan lainnya. Nah, sekarang kita lihat metode yang dilakukan melalui lelang ya. Lelang. Nah, bagaimana? Nah, yang dilakukan dalam lelang tahapannya adalah pertama mengidentifikasi barang jasa yang sesuai dengan spesifikasi atau kriteria teknis. Nah, ini bisa oleh PP atau Pokja pemilihan tergantung nilainya tadi. Kalau sampai dengan 200 berarti oleh PP, pejabat pengadaan, di atas 200 oleh Pokja pemilihan. Kemudian, nah ini bisa dibantu oleh tim teknis. Tim teknis memeriksa kesesuaian teknis dan memberikan rekomendasi harga barang jasa. Kemudian PP atau Pokja menyampaikan penawaran. Nah, ini kan karena lelang oleh penyedia, kita yang menyampaikan penawaran sesuai dengan mekanisme dan persyaratan yang ditetapkan oleh penyedia atau penyelenggara lelang. Nah, itu tahapan dengan melakukan lelang oleh penyedia. Nah, kemudian bagaimana kalau kita melakukan metode pemilihan lainnya? Metode pemilihan lainnya, tahapannya sekurang-kurangnya ya, pertama pejabat pengadaan atau Pokmil, Pokja pemilihan sesuai dengan nilainya tadi, mengidentifikasi barang jasa sesuai dengan spesifikasi atau kriteria teknis dan RAB. Kemudian pejabat pengadaan atau Pokmil melakukan pembelian atau pemesanan atau langganan atau cara lainnya kepada pelaku usaha atau mengundang satu pelaku usaha untuk menyampaikan penawaran. Kemudian PP atau Pokmil dapat melakukan negosiasi teknis dan harga kepada calon penyedia. Nah, ini metode pemilihan lainnya ya. Kalau memang tidak dilakukan secara lelang oleh penyedia. Nah, ini tata cara pelaksanaan pemilihannya. Kemudian bagaimana pelaksanaan kontraknya? Nah, untuk pelaksanaan kontraknya dapat dilaksanakan dengan tentunya kalau tadi metode pemilihannya dengan metode lainnya, yaitu pembelian atau sewa atau pesanan atau langganan atau cara lainnya, maka atas barang jasa itu dibayarkan kepada penyedia berdasarkan hasil negosiasi dan hasil lelang ya. Itu atau pembayaran berdasarkan surat perjanjian kerja atau surat perjanjian berdasarkan hasil negosiasi atau hasil lelang. Jadi pada intinya ya hasil eksekusi dari metode pemilihan tadi ya langsung dibayarkan sesuai dengan negosiasi atau hasil lelang. Ya, atau kalau ada kalau ada SPK-nya atau surat perjanjian silakan diikuti. Yaitu pelaksanaan kontraknya. Itu ya. Nah, ini untuk excess demand. Jadi untuk excess demand contohnya tadi kapal bekas, pesawat bekas, sewa gedung gudang ya,
seminar, pelatihan pendidikan, jurnal publikasi, penelitian, laporan riset. Nah, ini mengikuti bagaimana proses bisnis di lapangannya ya. Nah, ini pilihannya bisa lelang oleh penyedia, mengikuti lelang oleh penyedia, atau metode pemilihan lainnya. Metode pemilihan lainnya seperti pembelian, sewa, pemesanan, langganan, atau cara lainnya. Nah, ini yang melakukan sama bisa pejabat pengadaan sampai dengan 200 atau pokja pemilihan untuk di atas 200 juta. Oke, jelas ya, mudah-mudahan. Ini bukan sosialisasi ataupun penjelasan detail, ini hanya untuk biar bisa helikopter view ya, bisa tahu apa isi dari perlem dikecualikan ini. Kemudian yang ketiga, untuk praktek bisnis yang sudah mapan adalah jasa profesi. Nah, ini jasa profesi. Jasa profesi contohnya apa saja? Arbiter, pengacara. Nah, kalau butuh pengacara ya, tidak perlu tender lelang, penasihat hukum, ikut ini ya. Kesehatan, PPAT, notaris, auditor, penerjemah ya. Kalau butuh interpreter, jasa penilai, silahkan lakukan dengan tata cara perlem ini ya, perlem 5 ini. Nah, tahapannya bagaimana ya? Perencanaan tadi sama ya, PLKPP plus ada tambahan untuk nyusun anggarannya, memperhatikan standar remunerasi dari asosiasi profesinya. Itu saja. Nah, kemudian persiapannya bagaimana? PPK menyusun KAK ya. Kemudian rancangan kontrak ya, rancangan kontrak. Kemudian menyusun cukup ya. Saya ulangi. Jadi untuk jasa profesi ini PPK menyusun KAK pekerjaan ya, kemudian PPK menyusun RAB. Nah, tentunya tadi RAB-nya memperhatikan pagu anggaran dan standar remunerasi dari asosiasi jasa profesi. Ya, karena ini ada jasa profesi. Nah, ketentuannya sudah diatur oleh asosiasi profesinya ya. Kemudian menyusun rancangan kontrak ya. Nah, KAK, RAB, dan rancangan kontrak disampaikan kepada PP atau KPBJ. Nah, untuk jasa profesi ini harus ada rancangan kontrak ya. Kalau tadi kan bila ada, dapat ya. Kalau untuk yang hotel, tiket, serta excess demand itu dapat ya. Kalau sekarang dalam perlemnya ini harus ada rancangan kontrak. Oke. Nah, ini persiapan pengadaan, kemudian persiapan pemilihannya bagaimana. Nah, caranya ini ya bisa kompetisi. Nah, jadi ada dua kalau ya. Kalau tadi untuk hotel, koran majalah, ini tidak ada kompetisi ya. Nah, kemudian kalau excess demand, kompetisinya kita mengikuti lelang mereka ya. Nah, kalau untuk jasa profesi, ini kita bisa melakukan kompetisi ya. Nah, untuk di atas 200 oleh Pokja. Kemudian bisa metode lainnya ya, metode lainnya tadi pembelian, sewa, pemesanan, langganan, cara lainnya sampai dengan 200 oleh pejabat pengadaan, atau apabila di atas 200 itu oleh Pokja. Dalam artian metode pemilihan lainnya itu bisa saja yang didasarkan kepada portofolio atau reputasi atau hak eksekutif eksklusif yang disediakan atau dimiliki oleh jasa profesi ya, yang hanya disediakan oleh satu pelaku usaha. Jadi ini nilainya di atas 200 tapi non kompetisi ini. Nah, ini oleh Pokja pemilihan. Jadi caranya ada dua, kompetisi atau metode pemilihan lainnya. Ya non kompetisi lah. Yang non kompetisi atau metode pemilihan lainnya ini bisa oleh pejabat pengadaan, oleh Pokja, tergantung nilainya ya. Oke, intinya Pokja itu di atas 200, sedangkan pejabat pengadaan sampai dengan 200. Oke. Ini tetap dibantu oleh tim teknis dalam menyusun kriteria teknis dan perkiraan harga pasar. Nah, sekarang bagaimana tata cara melakukan pemilihannya ya? Itu tahapannya ya. Tadi caranya ada dua kan, kompetisi atau metode pemilihan lainnya. Nah, dalam kompetisi ini sekurang-kurangnya ya, pertama dilakukan dengan survei pasar ya. Jadi Pokja pemilihan dibantu tim teknis ya, itu melakukan survei pasar terkait ketersediaan jasa profesi sesuai kriteria yang ditetapkan. Kemudian Pokja pemilihan karena ini kompetisi ya, itu Pokja pemilihan melakukan pengumuman pengadaan jasa profesi dan atau mengundang peserta untuk menyampaikan penawaran harga. Jadi mengumumkan atau mengundang ini ya, mengumumkan atau mengundang. Ya, mengumumkan.
dan atau mengundang. Dan atau mengundang ya. Ini bisa mengundang, saya tambahkan ya. Oke. Nah, kemudian Pokja pemilihan dibantu oleh tim teknis melakukan evaluasi penawaran harga dari yang memasukkan penawaran. Kemudian Pokja pemilihan menetapkan peserta terpilih berdasarkan harga terendah. Oke, apabila ada beberapa penawaran harga terendah yang sama, maka bisa mengundang peserta untuk menyampaikan paparan atau wawancara. Ya, kemudian nanti dinilai hasil paparan wawancaranya, peserta dengan nilai tertinggi ditetapkan kalau harganya sama. Kemudian Pokja pemilihan dengan melakukan negosiasi ya kepada peserta yang terpilih tadi ya, gitu. Nah, ini tahapan kompetisi yang dilakukan oleh Pokja pemilihan untuk excess demand ya, untuk excess demand. Untuk jasa profesi ya. Nah, selanjutnya metode pemilihan lainnya. Nah, metode pemilihan lainnya bagaimana untuk pelaksanaan metode pemilihan lainnya untuk jasa profesi ya. Kalau kita butuh translator, kalau kita butuh apa saja tadi, penasihat hukum, pengacara, jasa kesehatan. Nah, bagaimana yang metode non kompetisi, metode pemilihan lainnya ya. Metode pemilihan lainnya yaitu dengan pembelian, sewa, pesanan, langganan, cara lainnya bagaimana? Nah, pertama, ini pejabat pengadaan atau Pokja pemilihan dibantu oleh tim teknis mengidentifikasi pelaku usaha yang mampu. Nah, ini bisa oleh Pokja, bisa oleh pejabat pengadaan ya, tergantung pertama tadi nilainya. Kalau sampai dengan 200 itu oleh pejabat pengadaan, kalau di atas 200 itu oleh Pokja pemilihan. Nah, kemudian kalau ada saya ulangi lagi ya, kalau ada portofolio atau reputasi atau hak eksklusif yang disediakan atau dimiliki oleh jasa profesi yang dibutuhkan dan hanya disediakan oleh satu pelaku usaha ya, maka ini dilakukan oleh Pokja kalau di atas 200 ya, kalau di atas 200 itu. Jadi ini bisa oleh Pokja, bisa oleh pejabat pengadaan. Oke. Kemudian setelah mengidentifikasi, Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan mengundang satu pelaku usaha yang dianggap mampu untuk menyampaikan penawaran. Kemudian PP atau Pokmil dapat mengundang peserta untuk menyampaikan paparan atau wawancara. Kemudian dibantu oleh tim teknis melakukan penilaian atas penawaran harga dan atau hasil wawancara. Kemudian melakukan negosiasi kepada calon penyedia. Nah, itu untuk metode pemilihan lainnya ya. Metode pemilihan lainnya untuk jasa profesi ya. Jadi bisa dengan kompetisi atau bisa dengan metode lainnya ya. Tuh, oke. Tergantung bagaimana di lapangannya. Nah, kemudian pelaksanaan kontraknya bagaimana? Pembayaran kepada penyedia berdasarkan SPK atau surat perjanjian. Nah, itu jasa profesi. Oke. Nah, terakhir sekarang untuk karya seni dan budaya dan atau industri kreatif. Nah, contohnya apa? Pembuatan, sewa, pembelian film, pembuatan, sewa, pembelian iklan masyarakat, jasa pekerja seni dan budaya, pembuatan, sewa, pembelian barang atau karya seni dan budaya. Oke, perencanaannya sama, mengikuti peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah terkait perencanaan. Persiapannya, nah pengadaannya PPK ini membuat ataupun menyusun spesifikasi teknis atau kriteria teknis atau KK. Kemudian menyusun RAB dengan memperhatikan pagu anggaran, dapat menyusun rancangan kontrak bila diperlukan, dan menyusun perkiraan harga pasar barang jasa. Kemudian dapat dibantu oleh tim teknis, tim ahli atau tenaga ahli. Nah, apabila sudah selesai, RAB, spek, kriteria teknis, dan rancangan kontrak diserahkan kepada pejabat pengadaan atau UKPBC untuk dilakukan eksekusinya. Kemudian dalam persiapan cara pemilihannya bisa dengan kompetisi, jadi sama dengan tadi dengan jasa profesi ya, bisa dengan kompetisi ya. Ini kalau kompetisi berarti oleh Pokja di atas 200, atau bisa dengan metode pemilihan lainnya seperti pembelian sewa, pesanan, langganan, cara lainnya. Nah, ini kalau sampai dengan 200 oleh
pejabat pengadaan. Kalau di atas 200 ini oleh Pokja ya. Dengan catatan ini kalau barang jasa yang dibutuhkan memiliki karakteristik atau spesifikasi khusus tertentu. Jadi untuk barang jasa tertentu ya, karakteristik tertentu khusus. Nah, dengan metode pemilihan lainnya, dengan pemilihan sewa pemesanan dengan cara lainnya atau non kompetisi, kalau di atas 200 ini oleh Pokja. Dan nanti ada negosiasi. Nah, ini mirip dengan yang jasa profesi tadi ya, caranya ya. Nah, kemudian bisa dibantu oleh tim juri atau tim teknis untuk melakukan evaluasi proposal ya dan menilai paparan wawancara peserta pemilihan. Sama juga dengan jasa profesi tadi ya. Jadi yang 3-4 ini mirip ya. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Nah, pelaksanaannya pertama pemilihan dengan kompetisi. Nah, pemilihan dengan kompetisi pertama berdasarkan spesifikasi teknis, kriteria teknis, KAK dan RAB, Pokja pemilihan. Nah, ini sedikit berbeda ya. Jadi mengidentifikasi paling sedikit 2 pelaku usaha yang dianggap mampu. Oke. Kemudian ini kalau kompetisi ya, kalau kompetisi berarti oleh Pokja. Kemudian Pokja pemilihan mengumumkan pengadaan barang jasa dan mengundang pelaku usaha yang dianggap mampu untuk menyampaikan proposal. Kemudian Pokja pemilihan dibantu oleh tim teknis melakukan evaluasi proposal berbasis kualitas ya. Nanti dibantu oleh tim teknis. Kemudian Pokmil dapat mengundang peserta untuk menyampaikan paparan atau wawancara. Kemudian dinilai itu paparan dan wawancaranya dibantu oleh tim teknis ya atau tim juri. Kemudian peserta dengan nilai tertinggi ditetapkan sebagai peserta terpilih. Nah, kemudian kepada peserta terpilih dilakukanlah negosiasi. Nah, ini untuk pelaksanaan kompetisi. Oke, nah atau bisa dilakukan dengan cara non kompetisi yaitu dengan pembelian ya, sewa, pemesanan, langganan atau cara lainnya ya. Nah, ini silahkan caranya, tahapannya apa saja. Pertama, berdasarkan spesifikasi, berdasarkan KAK dan RAB. Pertama, pejabat pengadaan atau Pokmil mengidentifikasi dulu pelaku usaha yang dianggap mampu. Nah, ini bisa oleh Pokja pemilihan, bisa oleh pejabat pengadaan ya. Nah, ini dalam artian kalau sampai dengan 200 ini oleh pejabat pengadaan. Tapi kalau tadi dilakukan dengan di atas 200 dan dilakukan dengan pembelian sewa ataupun non kompetisi, maka dilakukan oleh Pokja ya. Nah, ini kalau di atas 200 tapi caranya non kompetisi berarti oleh Pokja. Kemudian mengundang satu pelaku usaha yang dianggap mampu untuk menyampaikan proposal. Nah, jadi ini non kompetisi tetap mengundang satu ya. Kemudian tim teknis atau tim juri membantu penilaian atas proposal ya yang disampaikan kepada pejabat pengadaan atau Pokja pemilihan. Kemudian dalam hal penilaian proposal memenuhi kriteria teknis, maka PP atau Pokmil melakukan negosiasi harga. Nah, ini pelaksanaan untuk non kompetisi dengan pembelian, sewa atau pemesanan, langganan atau cara lainnya. Bisa oleh PP atau bisa oleh Pokja pemilihan. Terakhir, kontrak. Nah, kontrak berdasarkan SPK atau surat perjanjian pelaksanaan kontraknya. Oke, itu ya tahapan-tahapan atau tata cara pelaksanaan untuk pengadaan yang dikecualikan pada bagian praktik bisnis yang sudah mapan ya. Lumayan ya. Nah, kalau yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan lainnya yaitu silahkan dibaca ataupun dilihat perundang-undangan atau peraturannya, di situ sudah ada tata caranya. Oke. Cukup dulu ya untuk sesi kali ini. Kalau ada pertanyaan atau yang ada yang kurang jelas atau yang kurang pas, silakan di komen. Dan jangan lupa subscribe juga agar ketika saya upload ataupun sharing kembali bisa diketahui oleh teman-teman semuanya. Demikian, selalu dan salam pengadaan.